Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sosialisasi edukasi yang keempat ini, saya akan membagikan bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Yang pertama, untuk pengertian masker. Masker medis, juga dikenal sebagai masker bedah atau sekedar masker wajah, adalah masker yang dimaksudkan untuk dipakai oleh para tenaga kesehatan selama tindakan pembedahan dan selama perawatan untuk menahan bakteri yang terkandung dalam percikan cairan atau yang biasa disebut droplet dan aerosol dari hidung dan mulut penggunanya. Pilihan masker. Jenis masker sangat beragam. Beberapa di antaranya hanya berguna untuk menangkal populasi, tapi tidak bisa menangkal penularan virus corona. Hingga saat ini, ada 3 jenis masker untuk virus corona yang disarankan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu masker kain. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan RI, semua orang disarankan untuk memakai masker kain ketika harus berpergian keluar rumah. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela nafas, ataupun batuk dan bersin. Jadi, jika digunakan dengan benar, masker ini dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala apapun. Untuk yang kedua yaitu masker bedah atau surgical mask, merupakan jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Masker bedah efektif pilihan untuk mencegah penyebaran virus corona karena memiliki 3 lapis yang mampu menghalau percikan air liur. Kebanyakan masker bedah terdiri dari 3 lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu lapisan luar yang anti air, lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter kuman, lapisan ketiga atau lapisan dalam yang berguna untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Jika sedang sakit, Anda lebih disarankan untuk menggunakan masker dengan ketiga fungsi tersebut karena efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi virus corona. Yang ketiga yaitu masker N95, efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tetapi juga partikel kecil di udara yang memungkinkan mengandung virus. Masker ini diutamakan untuk digunakan oleh petugas yang memang kontak secara langsung dengan penderita COVID-19. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, kalau ingin keluar rumah disarankan untuk pakai masker kain ya, karena yang pertama dia itu selain bisa dicuci, yang kedua pastikan lebih efektif dan efisien juga. Tetapi kalau untuk yang sudah merasa ada gejala-gejala, lebih baik menggunakan masker bedah. Atau yang untuk yang umurnya sudah 40 ke atas, disarankan untuk memakai masker bedah. Cara menggunakan masker yang baik dan benar. Gimana sih cara menggunakan masker yang baik dan benar itu? Masker bedah dan masker N95 dapat digunakan untuk mencegah paparan virus corona. Namun, manfaat dari kedua masker ini hanya akan efektif jika Anda menggunakannya dengan benar. Berikut adalah panduan penggunaan masker yang benar. Yang pertama, pastikan Anda telah mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, jika Anda menggunakan masker bedah, pastikan sisi luar adalah yang berwarna hijau dan sisi dalam yang berwarna putih. Yang ketiga, pasang tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawah. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu yang sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Lakukan strip logam mengikuti lakukan hidung hingga tidak ada menyisakan lubang. Hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan Anda hingga bersih setelah menggunakan masker.
Gimana sih cara melepaskan masker itu? Ternyata untuk melepas masker itu ada cara tersendiri ya. Di antaranya yaitu setelah digunakan, lepas masker secara perlahan. Yang kedua, lepas tali elastis dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan pakaian. Hal itu penting untuk menghindari paparan dari permukaan masker yang mungkin telah terkontaminasi. Yang kedua, segera buang masker ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Yang ketiga, setelah itu bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker tersebut. Pembersih tangan kembali lagi bisa menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Cara mencuci masker kain yang benar yaitu panduan dari WHO menyebutkan masker kain harus dicuci secara rutin dan digunakan dengan hati-hati agar tidak terkontaminasi dari barang-barang lainnya. Jika ada bagian masker yang rusak atau bolong, lebih baik masker kain tidak digunakan kembali ya. Cucilah masker sesuai dengan kemampuan atau toleransi bahan kain tersebut terhadap air panas. Jadi tergantung bahan maskernya. Jika memungkinkan, cairan masker menggunakan air dengan suhu 60 derajat Celcius menggunakan sabun atau deterjen. Bahan polypropylene memiliki toleransi tinggi terhadap suhu air yang panas mencapai 125 derajat Celcius. Cucilah masker tanpa menguceknya terlalu sering. Jika tidak ada air panas, cuci masker menggunakan sabun atau deterjen dengan air suhu ruangan. Kemudian dilanjutkan oleh yang pertama yaitu merebus masker kain selama 1 menit, menguceknya selama 1 menit dalam larutan klorin 0,1%, kemudian bilas kembali dengan air suhu ruang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk sosialisasi edukasi yang keempat, yaitu kemerdekaan bukanlah tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras saat menjadi pahlawan dalam memerangi COVID-19. Selamat ulang tahun RI yang ke-75 untuk rakyat Indonesia. Tetap berdiam diri di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, tetap gunakan masker, dan sering-sering cuci tangan. Terima kasih.